Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Bikin camilan yang simple tapi enak guys. Di tempat kalian namanya apa? Yang jelas anak-anak tuh suka banget. Masya Allah, tuh mantap banget dan bikin lagi ya. Dan ini tuh bisa dijadikan stok makanan beku. Bikinnya itu sangat gampang dan anti gagal. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan secukupnya kulit puff pastry yang sudah dipotong dengan ukuran 8 x 8 cm seperti ini. Dan untuk jumlahnya itu bisa 12 atau 14 lembar sesuai kebutuhan. By the way nih, untuk kulit puff pastry-nya ini juga kalau mau simple bisa langsung beli jadi seperti ini atau bikin sendiri juga boleh. Dan untuk kulit puff pastry yang super lentur juga berlapis-lapis ini, resep lengkapnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke, selanjutnya siapkan secukupnya isian. Bisa menggunakan abon, keju, selai coklat atau selai nanas sesuai selera ya. Ambil 1 lembar puff pastry. Lalu dengan arah diagonal kerat di salah satu sisi sebanyak 3 atau 5 sayatan seperti ini. Kemudian balik dan tekan agar ada ruang untuk isiannya. Kemudian tambahkan isiannya. Dan jika suka bisa dimix dengan keju cheddar parut seperti ini. Waduh, Jan, dadi pating beli ketara-karuan kayak gila yuk. Mulane nganggo sendok diomongi bolak-balik pola ngayel bae sirikane. Dan sebagai perekat olesi pinggirannya dengan sedikit putih telur seperti ini ya. Tutup rapat. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Jika diisi dengan selai nanas juga caranya itu tetap sama ya. Begitu juga jika diisi dengan abon. Oke, selanjutnya olesi permukaannya dengan kuning telur yang sebelumnya itu sudah dimix dengan 1 sendok teh minyak goreng dan sedikit warna kuning tua. Agar lebih cantik, jika suka bisa ditabur-tabur dengan secukupnya gula pasir seperti ini ya. Selain gula pasir, untuk toppingnya ini juga bisa menggunakan wijen sesuai selera. Dan selagi dipoles begini, jangan lupa panaskan oven listrik di suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit dengan api atas bawah. Sehingga ketika proses mengoles beres maka bisa langsung dipanggang guys. Setelah dioles segera panggang tetap dengan menggunakan api atas bawah di suhu 220 derajat Celcius selama 10 menit. Pahami oven masing-masing ya. Setelah 10 menit turunkan suhu oven di 180 derajat Celcius. Kemudian lanjut dipanggang sekitar 15 sampai dengan 20 menit atau hingga warnanya itu jadi golden brown dan bertekstur crispy. Setelah matang segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Tuh, Masya Allah.
Meskipun kulit puff pastry-nya ini hasil bikin sendiri, alhamdulillah teksturnya itu bisa super kriuk dan nendang. Sementara jika dipanggang dengan oven tangkring, maka caranya itu hampir sama ya. By the way, ini warna kulitnya itu terlihat berbeda karena ternyata jika menggunakan margarin pastry dengan kualitas premium, warnanya itu cenderung pucat dan lebih putih seperti ini. Jadi yang kuning ini adalah kulit puff pastry yang menggunakan margarin pastry dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu margarin pastry merek Vilma guys. Catat. Oke, setelah oven dipanaskan, segera panggang di suhu 220 derajat Celcius selama 20 sampai dengan 25 menit atau hingga kuning agak coklat kemasan dan terlihat crispy. Jadi pahami oven masing-masing ya guys, agar kriuknya lebih tahan lama. Setelah dipanggang dengan suhu tinggi selama 20 sampai dengan 25 menit, maka segera turunkan api kompor dan panggang dengan api kecil atau di suhu 130 derajat Celcius selama sekitar 20 menit. Karena jika puff pastry ini dipanggang sampai benar-benar tanak dan disimpan di wadah tertutup, maka insya Allah kriuknya itu bisa tahan hingga 2 sampai dengan 3 hari di suhu ruang. Catat. Tuh bisa dilihat kan ya, meski dipanggang dengan oven tangkring, ternyata hasilnya itu masih tetap bisa kriuk dan mantap. Masya Allah, untuk yang isian abon juga mantap banget ya. Beneran deh, yang ini simple banget, enak, dan recommended banget guys untuk dicoba. Selain itu, setelah diisi begini, puff pastry isi selai atau abon ini sebenarnya itu bisa banget disimpan sebagai stok makanan beku di freezer. Caranya itu sangat mudah, jadi setelah beres diisi, maka tata puff pastry di atas nampan yang dialas lembaran plastik seperti ini, kemudian simpan di freezer sekitar 3 jam atau hingga beku. Setelah beku, tempatkan di dalam box donat seperti ini ya. Dan setelah itu disimpan kembali di dalam freezer. By the way nih, jika disimpan dalam keadaan beku begini, maka puff pastry-nya itu jadi tidak lengket satu sama lain ya. Dan yang terpenting juga listriknya itu wajib stabil, sehingga ketika disimpan kembali di freezer, maka puff pastry ini bisa awet hingga 6 bulan guys. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat puff pastry isi selai ataupun isi abon ala dahasan video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!